Kamu jangan makan enak di mulutmu saja. Nanti suatu hari anakmu akan makan juga. Bagaimana kalau dia makan yang pahit-pahitnya? Kau habiskan semua yang manis-manisnya. Gunakan hatimu. Harta yang kau dapat tidak akan kau bawa mati. Malahan yang kau tinggalkan harta itu akan membuat anak-anakmu rebutan. Hancur. Ayo kita penegak hukum. Tegakkan hukum apa adanya. Bukan ada apanya. Tegakah kita memakan uang di atas penderitaan orang? Ingat, lebih baik melepaskan 1.000.000 orang yang bersalah daripada kamu menghukum 1 orang yang kamu sendiri ragu dia bersalah atau tidak. Elang Maut, pelopor anti kesewenang-wenangan, pengacara bagi diri sendiri. Kali ini kita akan cerita-cerita bagaimana kita mendapatkan keadilan. Beberapa waktu yang lalu, saya juga banyak bikin videonya itu. Satu orang mengalami perkara yang dia merasa dirugikan oleh pihak bank. Itu berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak selesai masalahnya. Suatu ketika diangkatlah sama media, diwawancara di ini hampir viral kan. Ternyata selesai masalahnya. Dengan mengangkat ke media massa, selesai masalahnya. Lalu saya berpikir teman-teman, sebenarnya menegakkan hukum atau mendapatkan keadilan itu melalui pengadilan atau melalui media massa. Seharusnya kan kita mendapatkan keadilan di pengadilan ya. Bukan harus diviralkan dulu gitu. Begini teman-teman. Kalau mendapatkan keadilan itu dengan cara diviralkan atau dengan bantuan media massa, berarti ada yang nggak beres dalam penegakan hukumnya. Ya. Seharusnya kalau penegakan hukumnya itu benar, lurus, tidak ada kepentingan, tidak ada suap menyuap, tidak perlu pakai media massa, tidak perlu viral, selesai, dapatlah keadilan di pengadilan. Kadang kita mungkin lupa pengadilan, namanya aja udah pengadilan ya kan. Berarti tempat kita mendapatkan keadilan. Tidak perlu harusnya di luar kita mendapatkan keadilan. Seperti saya bilang tadi, dengan diviralkan akhirnya orang bisa dapat keadilan. Lalu apa fungsinya pengadilan? Yang kedua, teman-teman, harusnya untuk mendapatkan keadilan itu cepat. Bukan berbelit-belit. Seperti tadi saya mengalami sidang ditunda. Alasannya nggak masuk akal. Masa pengadilan yang jadwalnya sudah jelas tiba-tiba ditunda. Kalau ditunda itu dari jauh-jauh hari dikasih tahu lah sama para pihak yang mau bersidang kan. Bukan tiba-tiba. Kalau Anda beli tiket pesawat lalu Anda membatalkan penerbangan, harus jauh-jauh hari kan. Kalau Anda tiba-tiba membatalkannya, pihak maskapai itu tidak akan mau mengganti kerugian Anda atau memindahkan Anda ke pesawat lain. Harus dari jauh-jauh hari diberitahu bahwa Anda batal berangkat terbang. Harusnya begitu juga lah kalau persidangan itu. Kalau persidangannya memang mau ditunda jauh hari gitu. Bukan orang sudah nunggu berjam-jam, tahu-tahu ditunda. Alasannya nggak masuk akal lagi. Sama sekali nggak masuk akal. Ada apa gitu? Harusnya
untuk mendapatkan keadilan itu cukup di tangan hakim. Karena hakim itu adalah hakim yang mulia. Kata orang, hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi tidak perlulah harus diviral-viralkan. Tidak perlu bantuan media massa seperti saya ceritakan di awal tadi kan. Otaknya semua uang aja. Kalau nggak ada uang ya lambat-lambatlah semua ya. Coba kalau sesuai keinginan lancar itu. Begini, penegak hukum menegakkan hukum harus dia percaya diri, harus tahu dia hukum apa yang ditegakkannya. Jadi dia siap berdebat, siap mempertanggungjawabkan proses hukum yang dibuatnya itu di pengadilan. Jadi bukan takut-takut, menghindar-menghindar gitu. Berarti kalau menghindar-menghindar ada apa-apanya tadi lah. Ya kan? Jadi saya berpikir kalau misalnya masyarakat kecil nih teman-teman nggak punya uang dia untuk bayar media massa, nggak punya cara untuk memviralkan, meskipun dia benar, jadi kayaknya mungkin sulit juga dia mendapatkan keadilan itu. Jadi tetap saja lah nanti orang yang nggak punya duit disepelekan keadilannya. Tapi saya tetap optimis saya teman-teman. Saya akan labrak terus itu. Yang ketidakadilan itu. Hukumlah orang kalau memang bersalah. Segera supaya dia bisa menyelesaikan hukumannya. Jangan dianggap sepele gitu. Jangan-jangan perkara-perkara itu semua tuh yang lewat-lewat saja kayak arisan, kayak ngocok arisan gitu. Siapa yang menang? Kocok, menang, ngocok, menang. Gak bisa begitu teman-teman. Untuk mendapatkan keadilan itu harus benar-benar ya, dibuka selebar-lebarnya. Terbuka dia, transparan. Ya. Kalau ada yang disembunyi-sembunyikan udah pasti nggak benar. Kata nenek moyang kita dulu, kata nenek saya lah, nenek moyang saya mengatakan. Kalau ada yang disembunyikan pasti nggak beres itu. Kalau memang benar, terbuka. Terbuka, jangan ditutup-tutupi. Gitu. Ini masa mau sidang teman-teman. Ditanya jaksanya, Bu, besok kita sidang, saksinya siapa yang mau kita periksa? Nggak tahu katanya. Loh, masa dia nggak tahu? Dia yang menyiapkan saksi, dia yang akan menghadirkan saksi, tapi dia nggak tahu saksi siapa yang mau dihadirkan. Berarti kan dia mau tertutup, mau sembunyi-sembunyi, mau menjebak, biar orang nggak bisa membela diri kan. Kalau nggak mampu nggak usah lah jadi menjabat ya kan teman-teman ya. Kalau nggak punya kemampuan untuk menegakkan hukum, nggak usah lah jadi penegak hukum. Penegak hukum itu harus benar-benar dia. Orang dibawa ke pengadilan. Bukan untuk dicari kesalahannya. Tapi dicari kebenaran. Apa yang terjadi. Nanti kan terbuka itu siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi jangan langsung, aku mau cari kesalahan ini. Udah nggak benar kalau niatnya seperti itu. Atau sebaliknya, aku mau membenarkan yang ini. Nggak bisa. Ya, menegakkan hukum itu seperti kita membuat masakan. Jadi tergantung bahannya apa. Kalau memang bahan untuk jadi gado-gado, jadikanlah gado-gado gitu. Ini kan aneh kan. Mungkin saja bahan yang ada itu cuma gado-gado, tapi mau dibikin jadi martabak, akhirnya dibelilah tepung, ya. Dibelilah susu, ditambah-tambahin dia. Itu bukan lagi mencari keadilan, itu mencari kesalahan-kesalahan orang. Kembali lagi, saya berharap penegakan hukum kita, pengadilan kita itu memberikan keadilan tanpa harus dipengaruhi orang, tanpa harus diviralkan dulu, tanpa harus dilibatkan media massa.
Kalau orang kecil nggak akan mungkin bisa melibatkan media massa, nggak mampu dia bayar iklan. Ya, seperti cerita saya tadi. Ya, media massa, ketika media massa ribut, baru benar keluar aslinya yang apa adanya. Tapi kan media massa harus perlu biaya, teman-teman, apalagi media massa yang besar. Nah, orang kecil, masyarakat kecil yang tidak punya uang untuk berangkat ke pengadilan aja, ongkos dia ngutang. Mikir kita nggak tuh? Orang yang berangkat ke pengadilan, ngutang dia ongkosnya. Tahu-tahu sampai di pengadilan ditunda lagi sidangnya. Dicuekin lagi. Jadi ngomel-ngomel saya ya. Nggak bisa diterima otak saya itu, teman-teman. Yang gitu-gitu. Kapan mau bener hukum kita tegak, lurus gitu? Hukum itu harusnya tidak ada pengaruh apapun. Kalau di otak kita sudah mulai ada uang, ini ada uangnya tidak, ini ada apa ya, ada nggak kira-kira pemasukan, baru dikerjakan, mampuslah kita. Udah nggak akan benar hukum itu. Hukum itu tidak boleh ada pengaruh apapun. Pengaruh pejabat, pengaruh uang. Tegakkan aja apa adanya. Kenapa? Atau begini aja lah. Penegak hukum melaksanakan tugasnya. Ya kan? Tapi terbuka. Jangan akal-akalan gitu. Kalau memang salah orang, hukumlah. Terbuka, jangan diumpetin. Kalau orang itu salah karena membuat martabak, tunjukkanlah bahwa bahan-bahannya memang martabak apa adanya gitu. Jangan bahannya diumpetin, ujuk-ujuk kau salah karena martabak gitu. Padahal kita tidak menunjukkan bahan martabak. Barangkali di belakang itu bukan bahan martabak. Barangkali bahan gado-gado kan. Orang dihukum karena martabak. Tapi nggak mau dibuka. Harus muncul pakai media massa. Pakailah hati. Menegakkan hukum itu, selain kita harus punya ilmu, harus punya hati, punya iman. Jangan tutup hatimu itu. Ya kan? Hidup ini tidak hanya di dunia ini. Dan kita punya keturunan. Apa kita tidak takut nanti karmanya itu menghantam keturunan kita? Kamu jangan makan enak di mulutmu saja. Nanti suatu hari anakmu akan makan juga. Bagaimana kalau dia makan yang pahit-pahitnya? Kau habiskan semua yang manis-manisnya. Gunakan hatimu. Harta yang kau dapat tidak akan kau bawa mati. Malahan yang kau bawa, yang kau tinggalkan harta itu akan membuat anak-anakmu rebutan. Hancur. Ayo kita penegak hukum. Tegakkan hukum apa adanya. Bukan ada apanya. Tegakah kita memakan uang di atas penderitaan orang? Ingat, lebih baik melepaskan 1.000.000 orang yang bersalah daripada kamu menghukum 1 orang yang kamu sendiri ragu dia bersalah atau tidak.